Orang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini ya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya beliau ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah tempat yang bernama Najd, di mana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabarkan Najd ini tempat keluarnya tanduk setan. Lalu pertanyaannya sekarang, di mana Najd ini? Apakah Najd ini ada di Irak, atau ada di Saudi, atau ada di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka perlu bagi kita untuk membaca hadis-hadis Rasulullah tentang keluarnya tanduk setan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa tanduk setan itu akan keluar dari timur Madinah, sebagaimana hadis ini. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah bin Umar itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriq, dan Rasulullah sedang menghadap ke timur. Berarti di Madinah Rasulullah menghadap ke timur. Yaqul, Rasulullah bersabda, ala, ingatlah, innal fitnah hahuna, bahwa fitnah ini itu ada di sana, min haitsu yatlu'u qarnus syaiton, yaitu di mana di sana akan keluar tanduk setan. Berarti dari hadis ini bisa difahami bahwa tanduk setan akan keluar dari timur Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana menurut pendapat ulama salaf tentang tempat keluarnya tanduk setan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Nah, di sini saya akan mengutip salah satu pendapat ulama salaf, pendapat yang sangat alim, bahkan beliau ini sebagai Syekhul Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau ini ulama salaf dan menjadi panutan dari kelompok Salafi. Ternyata menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tanduk setan, qarnus syaiton, itu akan keluar di sebuah tempat yang bernama Najd, yaitu Najd Arab, bukan di Irak. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tanduk setan itu ada di Najd Arab ya. Ingat, di Najd Arab, bukan di Irak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang berjudul Talbisul Jahmiyah. Dalam kitab ini dijelaskan begini, qad tawatara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mutawatir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhbaruhu bi annal fitnah wa ra'sal kufri minal masyriq, bahwa Nabi Muhammad mengabarkan bahwa fitnah dan kekufuran itu akan muncul dari arah timur, alladzi huwa masyriqu madinatihi, yang mana timur itu adalah timurnya Madinah, kanajat, seperti Najd. Lalu beliau menampilkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis tentang fitnah, tentang tanduk-tanduk setan. Kemudian setelah menjelaskan tentang hadis-hadis tanduk setan dan fitnah-fitnah, Syekh Ibnu Taimiyah menulis seperti ini, wala raibah, dan tidak ada keraguan, annahu min haula'i dhaharat ar-riddah, bahwa dari mereka-mereka ini keluarlah kemurtatan, wa ghairuha, dan selainnya, minal kufri, dari kekufuran. Artinya dari mereka itu keluarlah kemurtatan dan kekufuran, min jihati Musailamatil Kadzab, yaitu dari seorang yang bernama Musailamatil Kadzab. Tentu semua orang sudah tahu Musailamatul Kadzab itu tempatnya di mana. Musailamatul Kadzab itu tempatnya di Najd Arab, bukan di Irak. Maka sekali lagi bisa kita katakan bahwa tanduk setan itu akan keluar di Najd Arab Saudi, bukan di Irak, sebagaimana pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, panutan dari kelompok Salafi. Kemudian kalau kita melihat peta, itu ternyata arah timur Madinah itu memang Najd Arab Saudi, bukan Irak. Nah ini coba kita lihat ya, Madinah ada di sebelah ini.
Kemudian ke timurnya itu adalah Najd Arab Saudi. Sedangkan Irak itu bukan ke timur tetapi ke utara. Coba lihat petanya. Kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan timur dari Madinah, ya berarti arahnya ke timur, yaitu Najd. Maka dengan berpedoman kepada pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, panutan kelompok Salafi, dan berpedoman kepada peta, maka kita tegaskan bahwa Najd, di mana di situ akan menjadi tempat keluarnya tanduk setan, itu ada di Arab Saudi, bukan di Irak. Lalu apakah tanduk setan ini adalah Wahabi, yaitu pengikut dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Berarti yang dimaksud tanduk setan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu menurut kami adalah wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat dari para ulama, memang tidak hanya satu dua yang berpendapat bahwa Wahabi itu termasuk Khawarij. Wahabi itu termasuk tanduk setan yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Wahabi itu di mana-mana membuat kerusakan, termasuk ketika Wahabi itu di awal-awal muncul, di awal-awal berdiri. Itu kalau kita baca sejarahnya, misalnya Tarikh Najd, Tarikh dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan betapa kelompok Wahabi ini menyerang umat Islam yang oleh mereka itu dituduh sebagai orang musyrik. Yang dituduh orang musyrik ini oleh mereka adalah orang yang bertawasul, orang yang berziarah kubur, itu dituduh syirik, lalu oleh mereka diperangi, bahkan dibunuh, diambil hartanya. Ini kan memang kerusakan di awal kemunculan Wahabi. Dan pada masa sekarang itu juga kerusakan-kerusakan, termasuk ISIS misalnya, termasuk para orang yang radikal-radikal itu memang kebanyakan, mayoritas itu berfaham Wahabi. Bahkan menurut BNPT, dari berita yang saya baca itu semua radikalisme atau semua orang yang radikal di Indonesia, teroris-teroris itu berfaham Wahabi. Berarti paham Wahabi ini memang adalah faham yang bermasalah, faham yang membuat fitnah, faham yang membuat kekacauan di Indonesia. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memastikan siapa sebenarnya tanduk setan. Akan tetapi kalau mengikuti pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan mengikuti peta, yang dimaksud tanduk setan adalah Najd, yaitu Najd Arab Saudi. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.